Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai dengan hari ini kita semua masih diberikan kemudahan langkah kaki kita, kemudahan untuk bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia yang sangat luar biasa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqomah dengan ajarannya. Semoga insya Allah kita semua termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tema kita masih bersambung, yaitu masih menjabarkan tentang keterangan ibadah puasa. Namun sekaligus kita menerangkan takhir Ramadan agar senantiasa Ramadan yang akan kita hadapi ini penuh dengan kesemangatan, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan kualitas. Jadi bukan hanya sebagai rutinitas, tapi berkualitas. Karenanya patut kita terus untuk angkat dasar-dasar keilmuan ini, sehingga menjadikan Ramadan yang akan kita lalui, Ramadan yang akan kita jumpai ini betul-betul menjadikan Ramadan yang terbaik bagi diri kita semua. Jadi bukan hanya sebatas sholat, kayak seolah rutinitas saja. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di sini wa qala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, khutbatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir Sya'ban, faqala ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarakun fi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi dikatakan ketika itu sahabat Salman Al-Farisi berkhutbah ketika pada Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Dia mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya akan menaungi kalian, yaitu bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia,
bulan yang dimana di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan malam kemuliaan. Siapa saja yang beribadah di dalamnya akan mendapatkan jauh lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Faradallahu siyamahu wa ja'ala qiyamahu. Dan pada saat itu kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa dan menjadikan malam-malamnya adalah tatawwu'an, sebagai ibadah tambahan, sebagai ibadah kesunnahan. Wa man adda fihi fardhatan kana kaman adda 70 fardhah fi ma siwa, wa man adda nafilatan kaman adda fardhah fi ma siwa. Di bulan itu sangat mulia karena bulan ini, bulan Ramadan itu untuk menaungi sekaligus untuk mengupgrade ibadah-ibadah kita barangkali yang terdahulu pernah ada yang terabaikan, terlupakan. Sehingga dengan datangnya Ramadan ini untuk memperbanyak, untuk menambal kekurangan-kekurangan ibadah yang pernah kita tinggalkan atau ibadah-ibadah yang pernah barangkali kita semua menganggap remeh dan sepele. Di mana dikatakan, kata Salman Al-Farisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan tersebut waman adda nafilatan kaman adda fardhah. Barang siapa yang mendapatkan menjalankan satu ibadah sunnah, maka Allah akan berikan pahala satu ibadah wajib. Satu ibadah sunnah Allah balas dengan satu ibadah wajib. Wa man adda fardhatan, dan barang siapa yang menegakkan satu ibadah wajib, kaman adda 70 fardhah fi ma siwa, maka seperti orang yang menjalankan ibadah 70 kali lipat ibadah wajib. Jadi memang kelebihan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad ini untuk menambal kekurangan-kekurangan ibadah yang terdahulu. Karenanya dalam hal ini sebagai salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita menjalankannya penuh dengan sukacita. Jadi jangan sampai terawih malas-malesan. Jadi ntar berdiri kalau sudah amin pertama baru berdiri. Tapi bukan di masjid sini. Sini mah nggak ada ya Bu ya, ya Pak. Sini mah semangat, belum takbir udah berdiri. Masya Allah. Karena saya pernah lihat, ceritanya saya datangnya belakangan, begitu dilihat jamaahnya imamnya sudah berdiri, sudah waladhdallin amin, baru berdiri. Kata saya, ya Allah, inilah gua apa begini. Masya Allah. Tapi alhamdulillah di Abuda insya Allah tidak ada yang begituan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena itu ini harusnya menjadi dasar diri kita, karena ibadah puasa ini sangat dahsyat menurut saya. Kenapa dikatakan dahsyat? Memang landasannya di dalam Al-Baqarah 183 ini jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua, atas kamu berpuasa, seperti halnya orang-orang yang sebelum kamu. Artinya
orang-orang sebelum kita pun sudah diwajibkan puasa, sudah diperintahkan puasa oleh Allah. La'allakum tattaqun, agar menjadi kita semua menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa di sini ternyata bukan hanya label sederhana. Derajat yang paling mulia, derajat yang paling tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya kemuliaan di antara kita semua, di antara kalian semua di hadapan Allah itu bukan karena bajunya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena terdepannya, bukan, tetapi karena takwanya. Jadi takwa ini adalah untuk mengupgrade ya kedudukan manusia yang biasa agar menjadi manusia yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yang dimaksud dengan min qablikum, siapa yang dimaksud orang-orang sebelum kamu itu? Yaitu orang-orang sebelum, yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kamu itu adalah orang-orang yang terdahulu. Mana ulama-ulama kita ya, Kiai Haji Abdullah Muhammad Abdullah Fakih, ini langitan, dari langitan, kemudian yang dari Tuban ini ijazahnya dari Al-Maliki, yang pertama kali mempopulerkan, mensyiarkan di negeri Nusantara ini mereka-mereka ulama-ulama terdahulu dari Nahdlatul Ulama itu, dengan doanya yang disebut dengan doa kamilin. Betul? Hafal doa kamilin? Nah, kalau hafal nanti, kalau yang hafal boleh pulang nantinya. Hafal Pak Ustaznya. Masya Allah. Jadi dikatakan bahwa disitulah ada doa yang disebut dengan doa kamilin, dan itu inspirasi doa kamilin ini saya mendapatkan kenapa sampai yang dibaca harus doa kamilin. Dan ternyata kalimat ini Masya Allah sangat dahsyat. Ketemunya itu memang waktu tahun kemarin saya sambil sholatnya sendiri, amin sendiri, doa sendiri, Masya Allah. Waktu awal corona sampai hampir sebulan itu hanya sedih kok masjid sampai kosong, sampai sepi begitu. Nah dari situlah kita tafakur Pak. Masya Allah. Kenapa sampai ada doa kamilin? Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu memberikan satu pencerahan kepada diri kita. Oh, kenapa yang dibaca doa kamilin? Jadi kehendaknya adalah yang dimaksud di sini orang-orang sebelum kamu di sini adalah menghendaki agar umat-umat akhir zaman ini adalah seperti orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 69 dan 70. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alim. Kalau di depannya kan Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa lil fara'id mu'addin wa lis salati hafidin wa liz zakati fa'ilin wa liman 'indaka talibin wa li'afil arajin wa bil huda mutawassikin wa lil ladhi murid wa fid dunya zahidin wa fil akhirati raghibin. Masya Allah, dahsyat doa ini. Kayaknya nanti sewaktu-waktu doa kamal ini harus ditranslate ya bilughatil Indonesia, laisa bilughatil Arabiyyah. Jadi supaya kita tahu maksud apa sih doa ini. Karena selama ini kan amin, amin, amin. Udah begitu doa, kadang-kadang ada yang mau ngangkat yang angkat,
Ada yang mau amin ya amin, kadang-kadang ya ada yang musuh bodoh lah, capek begitu, ada yang begitu. Sini ada yang begitu? Nggak ada ya? Masya Allah. Padahal di situ ya Allah dahsyat banget. Saya membacakan tiap kali membacakan doa ini, Masya Allah dahsyat dan sangat luar biasa. Sampai menangis karena isi kandungan ini. Doa ini bukan doa yang sederhana, tapi luar biasa. Masya Allah. Allahumma ij'alna bil imani kamil ya Allah. Jadikanlah kami semua ini ya Allah bil imani kamilin. Berikanlah keimanan yang sempurna. Walil faraidi mu'addin ya Allah. Dan jadikan kami agar senantiasa orang-orang yang senantiasa istiqamah menegakkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizqani fa'ilin, dan jadikan ya Allah kami ini semua orang-orang yang senantiasa pelaku-pelaku yang mengeluarkan zakat. Masya Allah, dahsyat itu. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oke, tema itu tidak ini dan nanti terus saja. Dan kita kembali kepada bab puasa siamnya. Nah, kemarin pernah diterangkan bahwa puasa tingkatan pertama yaitu dengan shaumul awam atau shaumus syari'ah, ayyumsika 'anil ma'kulati wal mashrubati wa 'anil wiqa'in nisa'i fin nahar. Puasa jilid pertama lebih mengedepankan penekanannya agar menahan, menghindari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan, terutama juga menghindari hubungan suami istri di siang hari. Kalau kita puasanya hanya jilid 1 ya kayak gitu, itu doang. Kemudian wa amma shaumus salih aw shaumut tariqah fahuwa ayyumsika an jami'i a'dha'ihi al-muharramati wal manahi wal dhamaimi mithla al-ujubi wal kibri wal bukhli wa ghairi dhalik zahiran wa batinan laylan wa naharan fa kullama yubtilu shaumat tariqah aw shaumas salihin. Pada jilid yang kedua, puasanya orang soleh itu yang dicegah sudah masuk wilayah-wilayah yang sangat dahsyat. Apa saja? Ayyumsika an jami'i a'dha'ihi, agar mencegah anggota tubuh kita, panca indera kita, al-muharraman, dari seluruh barang-barang apa saja yang diharamkan oleh Allah. Makanan kalau haram hindari, melihat sesuatu yang haram hindari, ngomong mengandung perkara haram hindari. Tidak hanya keharaman yang harus dihindari, yang harus dipuasakan, tetapi juga wal manai, hal-hal yang dilarang, yang dicegah, yang dilarang oleh hukum. Ya, bukan hanya makanan, tapi perbuatan yang dilarang harus dijauhkan. Wadama ini juga sifat-sifat yang tidak terpuji, ya, sifat-sifat yang tidak patut hindari, cegah, kita puasakan. Apa contohnya? Mithlal ujubi, seperti sifat ujub. Apa ujub? Ujub takabur. Takabur sendiri, ujub sendiri. Ujub itu menampakkan sesuatu dari diri kita, ya, agar bisa dilihat oleh orang lain. Hampir mirip seperti riya, tapi ini perbuatan. Ujub, ya. Jadi ijabul mar'i, menampakkan sesuatu dari diri kita. Jadi ini kita pakai emas, misalnya tangan gitu, jadi jalannya jadi nyemprong
baru berhenti sudah putus. Ya Masya Allah, tapi bukan di sini nggak ada. Ya. Alhamdulillah, nggak ada di sini, yakin nggak ada. Ya kalaupun ada nggak banyak, 1-2 RT. Alhamdulillah, nggak ada. Gitu ya. Apa saja ujub nggak boleh, jenisnya dengan yang lain. Wal kibri, sifat takabur, sombong. Pernah sombong? Ini yang benar sih Pak Sarwin. Bapak-bapak pernah sombong? Ibu-ibu pernah sombong? Pernah. Ya Allah, hati-hati ya. Ya Allah, hati-hati. Wal bukhli, bakhil, pernah pelit? Dipelihara, janganlah. Itu alatnya setan, itu pelit itu. Ya, pernah pelit? Ada yang jawab, berarti hati-hati ini. Bu, orang pelit itu ketemu sama temen yang pelitnya saja dia nggak mau. Saya nggak mau ketemu sama dia, kenapa? Pelit. Masya Allah. Besanan sama besan yang pelit nggak mau dia. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Bakhil, ghibah. Pernah ghibah? Itu nggak boleh. Karena nanti perut kita tidak makan, tidak minum, tapi kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, tidak mempuasakan dari hal-hal yang dilarang. Satu perbuatan bakhil hilang 50%. Nanti ujub 50%. Ria 50%. Apalagi? Alhamdulillah Ustaz, saya mah tidak apa, tidak seperti dia berdoa. Masya Allah. Dia mah Ustaz kalau sholat itu siangan, sama seperti Ustaz. Masya Allah, bukan kesiangan. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah saya mah tidak seperti dia. Berdoa nggak boleh. Ya, astagfirullahaladzim. Kemudian apa lagi? Ghibah, namimah, mengadu domba, wa ghairi dzalik, dan seluruh penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan atau kerohanian itu tidak boleh. Apa saja? Zahiran wa batinan, yang kita puasakan baik secara zahir maupun secara batin. Terang-terangan tidak boleh, sembunyi-sembunyi tidak boleh. Maksiat terang-terangan boleh enggak? Enggak boleh. Sembunyi-sembunyi enggak boleh. Lagi siang kita enggak boleh ghibah, malam ya enggak boleh. Lagi Ramadan kita tidak boleh maksiat, selesai Ramadan enggak boleh. Karena nanti endingnya puasa itu bukan hanya Allah ingin melihat ketaatan, tetapi penekanannya adalah sampai sejauh mana orang ini mampu dan istiqomah meninggalkan yang maksiat, meninggalkan keharaman, meninggalkan yang tidak baik. Ini harus didawamkan. Makanya dalam puasa di sini dikatakan fasawmul awam atau saumus syari'ah muaqqatun. Kalau puasanya jilid 1, yaitu muaqqatun, terbatas dengan waktu. Rajin ke masjidnya terbatas dengan waktu. Selama Ramadan doang, selesai Ramadan selesai. Gitu ya. Tetapi wasamus salih atau saumut tariqah mu'abbadun fi jami'i umrihi. Kalau puasanya
puasanya orang soleh sudah meningkat, tidak terbatas waktu, mu'abbadun selama-lamanya, ke masjid terus selama-lamanya, rajin baca Quran terus selama-lamanya, zikir selama-lamanya, ngomel janganlah, ya Allah, galak janganlah, gitu ya, Masya Allah, gitu. Baca Quran selama-lamanya, ibadah-ibadah sunnah selama-lamanya, baca WA janganlah, seperlunya saja. Masya Allah. Jadi harus diingat kalau sudah meningkat pada puasanya orang soleh, mu'abbadun fi jami'i umrihi, selama-lamanya sepanjang umur melekat. Jadi meninggalkan maksiat itu selama-lamanya, zahiran wa batinan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Terang-terangan gak mau, takut sama Allah, sembunyi-sembunyi takut dengan Allah, begitu. Kemudian apa lagi? Lailan wa nahar, malam hari jangan takut karena Allah tetap, siang hari takut juga karena Allah. Di bulan Ramadan takut karena Allah, selesai Ramadan tetap terus takut karena Allah. Mu'abbadun fi jami'i umri, terus lama-lamanya. Jadi jangan hanya di batas Ramadan doang, gitu ya. Kita tahajud di Ramadan, rajin bangun malam, selesai Ramadan terus begitu. Nah itu sudah melekat namanya kesolehannya, insya Allah. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal aqas. Tidak sedikit orang yang berpuasa tapi mereka tidak memperoleh pahala puasanya. Kenapa tidak memperoleh pahala puasanya? Karena mereka puasa makan sama minum doang, maksiat tidak puasa. Ngomong kotor tidak dipuasakan, akhlak yang jelek dibuat dipuasakan. Masya Allah. Coba kalau satu ghibah misalnya kita akan berkurang 50% atau 30%, ghibah udah begitu, apalagi maksiat, udah maksiat apalagi bakhil, Masya Allah, habis makanya amalnya. Ya, karena itu dalam berpuasa tersebut ini ayam fadlisanu anil kadhibi wal ghibati wa anil khawfi ma la ya'ni. Jadi tidak hanya puasa dari makan dan minum mulut kita, tapi harus kita puasakan dari sifat bohong, dari riba, dari namimah mengadu domba, wa anil khawdi fi ma la ya'ni, sesuatu hal yang tidak manfaat. Ngomong enggak manfaat, lebih baik dia ngomong dari mulai subuh sampai menjelang maghrib, maka berhenti sepanjang jalan ngomong aja, ketemu berhenti lagi, ketemu lagi ngomong lagi. 5 menit bener, 5 menit kesana udah ngawur. Masya Allah. Tapi bukan di sini, di sini nggak ada. Janganlah. Ya, kita sederhanakan, seperlunya saja, begitu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena patut kita ingat di sini dikatakan waman adda nafilatan, barang siapa yang melaksanakan satu ibadah sunnah, ya, nawafil kesunnahan, maka Allah balas satu ibadah wajib. Itu jadi motivasi kita. Jadi sunnah berubah menjadi ibadah wajib.
Makanya orang-orang dulu ibadah sunnahnya dibanyakin. Orang-orang sekarang dibanyakin atau disedikitin? Hah? Tarawihnya berapa di sini? 23 atau 11? Di tetangga sebelah dari mulanya 23 itu berubah jadi 11. Oh, kenapa saya tanya begitu kalau jamaahnya Ustaz udah pada berubah? Kasih ilmunya. Ngaji nggak mau gimana? Ya, mau kasih dunia mau, kasih agama nggak mau. Kenapa? Takut sama siapa? Corona. Ya Allah. Kalau dia ke pasar, kalau dia ke undangan, kalau dia kemana-mana, nggak ada yang takut. Makanya harus diingat, satu ibadah sunnah yang dikerjakan di Ramadan Allah bayar dengan ibadah wajib. Ada qobliyah, ada ba'diyah, makanya tarawihnya semangat, gitu ya. Saya minta baca Fatihahnya jangan diberabal semua. Ya, harus diwakafin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu diputus-putus jangan. Jangan begitu, jangan. Jangan. Ya. Kemana buru-buru mau kemana? Mau mati? La ilaha. Buru-buru kemana? Capek. Capek dari mana? Bukan capek makannya kebanyakan. Ya, saya berpesan makanya sebelum Ramadan itu dilatih dengan puasa Sya'ban, puasa Rajab itu dilatih. Ini mah puasa mau latihan puasa Rajab, puasa Sya'ban, pada takut. Kenapa? Bid'ah Ustaz. Bid'ah lah gak ada ilmunya. Kalau ada ilmunya gak usah takut. Bahkan Rasulullah puasa yang paling banyak itu Rasulullah setelah Ramadan ternyata puasa Sya'ban hampir tidak pernah buka Rasulullah SAW. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang di bab puasa itu, Masya Allah. Bahkan di sini dari sahabat apa namanya? Dari sahabat Anas banyak ini hadis-hadisnya. Ya. Ini saya ngambil dari kitab Tuzhatul Majalis. Ya. Di mana dikatakan Usamah bin Zaid, yang hadisnya dari Imam Al-Bukhari ini. Usamah bin Zaid qala ya Rasulullah ra'aituka tasumu min Sya'bana shauman la tasumuhu fi syai' min asy-syuhur illa fi syahri Ramadan. Ya Rasulullah, saya sering melihat engkau, ya, engkau selalu berpuasa di bulan Sya'ban, ya. Tapi juga saya sering melihat engkau seperti orang yang tidak pernah berpuasa, ya. Illa fi syahri Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Rasul pernah berpuasa di bulan Sya'ban full penuh. Tapi pernah juga dia nggak berpuasa juga. Artinya bahwa puasa di bulan Sya'ban itu kalaupun dipenuhi full 1 bulan boleh. Boleh. Kenapa demikian? Alasannya qala dzalika syahrun yanfulu anhun nas. Bulan itu adalah bulan yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Bainar Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa tarfa'u fihi amalun nas, dan di dalam bulan itu diangkatnya buku catatan amal manusia. Fa ahabbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku paling suka kalau buku amalku diangkat, buku catatanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku selalu dalam kondisi berpuasa.
puasa begitu. Jadi umat ini sangat-sangat mulia Bapak. Ya. Nah, cuma karena jarang sekali yang mengangkat. Coba di kitab-kitab terdahulu kepada dibacain. Nah kitabnya kitab WA semua sih, bingung. Hanya share-share mulu, hanya nyeser mulu, ya Allah. Masya Allah. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas bertanya kepada Nabi an afdhalus siyam, tentang puasa yang paling istimewa. Faqala, dijawab oleh Rasulullah, siyamu Sya'ban, yang paling istimewa adalah puasa Sya'ban. Kenapa puasa Sya'ban? Siyamu Sya'ban ta'ziman di Ramadan, karena orang yang berpuasa di dalam bulan Sya'ban diniatkan untuk mengagungkan, untuk menjemput bulan suci Ramadan. Coba kalau kita Sya'bannya sudah puasa, begitu datang Ramadan sudah terbiasa, perutnya enak, tapi kita nggak pernah puasa. Begitu datang puasa Ramadan, udah pengen bawanya lemes saja. Halo, udah bawanya pengen tidur aja. Saya emang nggak mau bangun, kenapa? Nanti takut batal. Masya Allah, udah begitu gampang kesimpungan, gampang marahan. Halo, di sini ada nggak yang kalau lagi puasa gampang marah? Mana orangnya? Ilaha. Iya, makanya dilatih mumpung masih bulan Sya'ban. Ayo. Jadi jamaah saya dari kemarin itu, dari mulai Rajab udah ada saya latih. Kita juga di puasa juga. Rajab, ayo puasa. Sya'ban, ayo puasa. Supaya apa? Supaya terbiasa perut ini. Jadi begitu masuk Ramadan itu udah nggak pelantar pintir lagi, ya, Masya Allah. Kemudian tidak hanya itu, ya, dikatakan bahwa puasa sunnah yang paling istimewa adalah puasa Sya'ban. Kenapa? Karena Sya'ban adalah ta'ziman li Ramadan. Karena puasa Sya'ban niat untuk mengagungkan bulan suci Ramadan. Ayyusyan afdalun ba'da Ramadan? Qala Sya'ban. Puasa apakah yang paling istimewa setelah Ramadan? Dijawab oleh Nabi adalah puasa Sya'ban. Kenapa? Karena puasa Sya'ban ta'ziman li Ramadan. Puasa Sya'ban itu niat untuk mengagungkan bulan suci Ramadan. Udah puasa belum Sya'ban? Belum. Sya'bannya udah puasa belum? Belum. Berapa hari lagi Ramadannya? Ayo, nggak apa-apa, mau Senin Kemis boleh, latihan lah, biar terbiasa. Ayyamul bid boleh, silakan, nggak masalah. Ya, jadi bahkan saya sendiri dari kemarin itu latihannya nggak sahur, kadang-kadang pas siangnya izin sekedar hanya makan nasi uduk, terus sampai siang sampai sore, besoknya hari Senin udah langsung nyambung puasa. Ya memang lapar, tapi untuk mencoba apa sih rahasianya? Kenapa sih kok puasa orang pada takut sama lapar? Halo, betul nggak begitu? Mana orangnya? Gitu ya. Jadi sebetulnya adanya sifat lapar pada diri manusia itu bukan menjadikan manusia itu hina.
Pada manusia ada lapar, pada hewan ada lapar enggak? Ada enggak? Ada. Pada manusia punya nafsu, hewan punya nafsu enggak? Punya. Pada manusia memiliki syahwat, pada hewan punya syahwat enggak? Ada. Tetapi yang membedakan manusia dengan hewan itu iman. Karenanya ibadah puasa rasa lapar yang didasarkan dengan keimanan itulah yang bisa mengupgrade nilai kemuliaan seseorang tersebut. Makanya puasanya ya ayyuhalladzina amanu, iman dasarnya. Jadi dikuatkan nilai keimanan kita ini. Bagus dan jeleknya puasa kita tergantung iman kita. Kalau iman kita bagus, mau ngomong segala macam dijaga. Makanya makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ngomong silakan yang baik, kalau nggak bisa diam. Kenapa? Karena ada khawatir nanti kalau ngomong asal ngomong saja yang tidak manfaat diomongin. Apalagi yang mengandung dosa, mengandung menyakiti orang, itu dikurangin. Satu ghibah, satu mencela, satu lagi memaki-maki. Alhamdulillah Ustaz, saya mah tidak apa, tidak seperti dia. Masya Allah, berdoa. La ilaha illallah. Jadi itu harus kita puasakan perkara-perkara yang tercela, perkara-perkara yang tidak baik itu. Ya, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara sembunyi-sembunyi. Lailan wa naharan, malam hari tidak berbuat ghibah, tidak melakukan hal yang tidak terpuji, siang hari tidak boleh. Gitu. Ya. Kemudian yang harus dijaga juga ayun sikaan a'dha'ahu anil adhan, juga harus menjaga jangan sampai anggota tubuh kita melakukan perbuatan dosa. Perut kita nggak makan, nggak minum, tapi kita tidak menjauhkan dari perkara dosa, habis pahala kita. Makanya Rasulullah kan dalam Sunan Abu Dawud, man lam yada qaula zur wa amala bihi walaysa lillahi hajatun fi ayyada'a syarabahu wa ta'amahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor, ucapan keji, kemudian tidak meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, falaisa lillah hajatun. Allah enggak butuh puasanya orang-orang tersebut yang hanya sebatas tidak mencegah makan dan minum, tetapi dia tidak menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Enggak butuh. Jadi akhirnya ditolak sama Allah. Ini yang harus kita jaga. Karenanya pada puasa ini ya, jami'a jawarihi an basatil athar, ya, ayyafadus sha'im jami'a jawarihi an basatil athar thumma 'anil fudul wa bidzalika yatimmu shaumu wa yasku. Agar menjadi puasa kita menjadi sempurna, agar puasa kita menjadi baik, maka wajib menjaga anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung dan mengundang dosa. Mulabasatil athar. Jadi jangan sampai dipakaikan perbuatan-perbuatan dosa. Melihat perutnya mau puasa tapi maksiatnya jalan terus, handphonenya kagak berhenti, Quran ditutup terus,
Masya Allah. Qurannya dibuka apa ditutup? Hah? Yang benar dibuka apa ditutup? Kalau mau dibaca dibuka. Yang benar dibaca, bukan dibuka doang. Masya Allah. Ibadah sunnah dibayar dengan ibadah wajib. Begitupun membaca Quran. Baca Quran walaupun sama-sama Fatihah, membaca Fatihah di Ramadan nilainya berbeda dengan membaca Al-Fatihah di luar Ramadan. Infak sedekah di luar Ramadan sudah biasa, tapi infak sedekah di bulan Ramadan nilainya beda. Makanya istimewanya dari ibadah saum ini, puasa ini, siam ini mengupgrade amalan-amalan inti. Makanya kan tujuannya la'allakum tattaqun. Siapakah orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu orang yang mengupgrade amalan inti. Mana? Di dalam surat Fatir. Fatir surat ke-35. Ayatnya berapa? 69 70. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Halo? Ini melek apa pada ngantuk ya? Berdiam semua ini. Ya Allah. Iya, kalau ngajiin orang ngantuk percuma lah. Mending kita ya betul. Coba pengurus kopinya dikeluarin, kasih biar tetap aja manfaat. Kalau enggak kita rusak saya beli kopi nantinya. Jadi Masya Allah ya. Jadi disinilah penting dan istimewanya kita, bahwa ibadah puasa ini sangat dahsyat seperti yang diterangkan dalam surat Fatir ya, surat 35 ayat berapa? 29 dan 30. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa selalu membaca kitab Allah. Baca Quran sebelum Ramadan udah biasa, tapi baca Quran di bulan suci Ramadan luar biasa. Malaikat itu ketika orang-orang yang membaca Quran di bulan Ramadan itu dihaturkan kepada Allah berbondong-bondong, Bapak. Beda dengan hari biasa. Kalau biasa mah biasa aja. Dahsyat bulan Ramadan itu. Satu kali khatam di Ramadan kalau kita dapat Lailatul Qadar seperti 1000 kali. Masya Allah. Bayangin, orang ibadah sunnahnya aja dibalas ibadah wajib. Ya, karenanya amalan yang diupgrade di dalam Ramadan yang paling banyak diantaranya adalah yang sunnah kitab Allah, baca Al-Quran, aqamus shalah, menegakkan sholat, mendirikan sholat, sunnahnya jadi banyak. Ya, kadang-kadang sebelum sahur tahajud dulu, berapa rakaat, silakan monggo semampunya sampean. Jangan buru-buru makan dulu, makan semangat, sholat kadang-kadang. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kalau jamaah kita alhamdulillah. Gak usah ditanya malu. Masya Allah. Iyalah. Witir udah dilakukan, misalkan habis sisa ya sudah, malam gak usah witir lagi. Kalau udah selesai sholat tarawih tutup dengan witir, berarti malamnya tidak usah witir lagi. Tambahin tahajud boleh. Berapa rakaat silakan, maksimalnya berapa semampu kita.
Ustaz, kalau 8 rakaat boleh? Boleh. 6 boleh. 4 aja Ustaz. Boleh nggak? Boleh. 2 rakaat aja? Boleh. Nggak sholat? Ya silakan. Masya Allah. Jadi kalau dibolehin terus-terusan jadinya, ya, gitu. Masya Allah. Gitu ya. Jadi yang di-upgrade sholat, kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, juga infak di bulan Ramadan bagus. Begitu masuk Ramadan luar biasa, sampai kadang-kadang begitu sudah masuk Ramadan menjelang akhir Ramadan itu ada berapa fakir miskin, ada berapa anak yatim, zakatnya dihitung keluarin semua. Masya Allah. Itu karena memang nilai pahalanya di dalam bulan suci Ramadan itu sangat mulia dan sangat tinggi. Jadi kenapa orang banyak mengeluarkan infak sedekah Ramadan? Karena nilainya tinggi. Begitu. Itu dasarnya. Ya. Makanya kita di dalam Ramadan, di luar Ramadan biasa infak sedekah, di bulan Ramadan ditingkatkan. Sampai di luar Ramadan jarang memberi makan, begitu masuk Ramadan kita memberi buka kepada orang berpuasa. Dahsyat nilainya. Ya. Jadi terus gitu ya, istiqomahkan kebaikan-kebaikan ini. Karena kedudukan di dalam Ramadan ini sangat tinggi. Kemudian tidak hanya itu, ya, tidak hanya itu saja, tetapi di dalam puasa ini lis-shaimi ayyuqallila minal akli wa la yastakthira minhu wa dhalika hatta yadhharu alaihi atharus shaum wa yaqda bi sirrihi wa maqsuduhu wa maqsudihi. Dalam berpuasa, bagi orang yang berpuasa agar menyedikitkan, ya, yang kalau kita sih bahasanya mengurangi makan. Jadi jangan berlebihan makannya. Karena mentang-mentang Ramadan siangnya puasa, semuanya dibeli, udah dibeli dimakan semua, baru dikasih air teh manis segelas aja udah. Begitu. Ya Masya Allah. Tapi kenapa pengennya dibeliin semua? Ini kita makanya di sanalah fungsinya puasa itu dikatakan tatahaddabu nafsu wa tan'afu syahwatu, memang untuk mendidik jiwa kita, nafsu kita, wa syahwatuhu, dan untuk melemahkan syahwat kita. Jangan sampai kita tuh, waduh, kalau Ramadannya dilepas syahwatnya, nafsunya dilepas, selesai Ramadannya udah meledak-ledak. Masya Allah, di Ramadan ini makanya harus dikendalikan, ya. Sehingga ketika malam harinya kita Allah yukfiral akla fil lail, tidak memperbanyak makan di malam hari, wala yukfiran naum fil nahar, tidak memperbanyak tidur di siang hari, hatta yadhharu alaihi atharus shaum wa yaqwa bi sirrihi wa maqsudihi, sehingga dengan mengurangi semuanya tadi akan memperoleh, Allah akan menampakkan bekas-bekas puasanya. Nah ini kalau kitanya puasa, si puasa, bagaimana puasa nggak terasa lapar, nggak terasa haus. Jangan sampai masuk lewat lapar sama haus, nggak ada bekas puasanya, Pak. Halo, halo, masih melengkar nih.
Kenapa? Fa inna lil ju'i, karena sesungguhnya ketika seseorang merasa lapar, wa khulumil ma'iddah, kemudian perutnya kosong, atharon aliman fi tanwiril qalbi, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan warna, banyak sekali cahaya-cahaya yang akan masuk ke dalam dirinya, di dalam hatinya. Loh, sekarang kalau ruangan ini penuh, akan dapat cahaya nggak bisa. Sumpek nggak kira-kira? Kenapa sumpek? Karena penuh. Kalau orang sumpek itu karena penuh, kebanyakan mikirin segala sesuatu. Perut juga sama. Ya, kalau kebanyakan makan ya sudah, bawaannya dia pengennya ngantuk, mohon maaf, bawaannya ngantuk. Man katsura ta'amu katsura namu, orang banyak makan pasti banyak tidurnya. Nggak percaya, buktikan, makan yang banyak, duduk nggak bisa tahan lama. Berkelasat, beset, dasar, lama-lama kakinya dilurusin, lama-lama direbahin, tidur kan, masya Allah. Ternyata bagaimana orang ini disuruh berpuasa agar terjadi rasa lapar? Karena orang yang perutnya selalu penuh, namanya wasyaba'u aslul qaswa wal ghaflah. Ini harus ingat. Tulis ya. Panjang enggak ini? Panjang. Isi dari. Maaf. Ceritanya